tuksam iya. Main tabayunan pakulun pakulasan ya. Apa tuh? Yudrobu fil ula wa in tawafaqo fawifuha. Yudrobu fiha mutlaqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aisu masihamu lam tuksam biya fa in tabayunan pakulasaniyah. Wa aisu masihamu, dan ketika siham itu tidak bisa lam tuksam, tidak bisa dibagi oleh asal masalah yang kedua gitu ya. Wahai sumasihamu lam tuksam hiya. Wahai sumasihamu, dan ketika siham lam tuksam itu tidak bisa dibagi hiya ya siham tadi dengan asal masalah yang kedua, maka solusinya lihat ya. Fa'in tabayana fakulusannya. Fa'in tabayana, maka andai kata terjadi perbandingan mubayana antara apa? Antara siham dan masalah yang kedua. Jadi bila terjadi nisbat mubayana antara apa? Siham dan masalah yang kedua. Nah, andai kata begitu, bagaimana solusinya? Fakulusannya, maka semua masalah yang kedua yudrobu fil ula, maka masalah yang kedua ya, kalau terjadi tabayunan, maka masalah yang kedua yudrobu fil ula harus dikalikan dengan masalah yang pertama. Nah gitu, yang dengan masalah yang pertama ini ada kata terjadi apa? Mubayana antara apa dengan apa? Antara siham ya, antara siham dengan apa? Dengan asal masalah kedua. Nah, bagaimana? Wa in tawafaqo, andai kata terjadi muwafaqah, antara apa muwafaqahnya? Siham dengan masalah yang kedua. Fawifuha yudrobu fiha mutlaqo. Fawifuha, maka wifiklah. Wifik apa di sini wifik? Wifik masalah saniyah, dilengkapan ya. Fawifuha, maka utai wifik asal masalah saniyah gitu ya. Pawipuha, maka utai wifik masalah saniyah iku yudrobu, dan kaliaken dan pingaken opo yasi wifik dikalikan biha dalam masalah ula. Kadang apa dari mana belum? Nah itu ya. Pawipuha, maka utawi wifik asal masalah saniyah iku yudrobu, dan kaliaken opo yasi wifik ya. Iku yudrobu, dan kaliaken atau dan pingaken opo yasi wifik bihai dalam masalah ula mutlakon kelawan mutlak. Mana contohnya kajauji kaya jawot wal aslaini lan abun lan umun. Wal aslaini lan abun lan umun, seperti masalah mait meninggalkan jawot dan abun dan umun. Mata mati sopo jauh si jauh mati ansitin saking ninggal wong nanem, ansitin ninggal wong nanem minal banina saking piro-piro apa anak lanang. Kemudian si jauh meninggal ya, meninggal dunia. Meninggalkan apa? Meninggalkan beberapa orang anak laki-laki. 6, meninggalkan 6 orang anak laki-laki. Au yahliku, atau mati sopo jauh, atau si jauh itu mati meninggal an salah sati bani Hashim, ninggal telu piro-piro anaknya sedulur. Ninggal telu piro-piro anaknya sedulur. Ninggal wong telu an salah sati, ninggal wong telu gitu.
salah satu ninggal wong telu. Bani akhir rupane pira-pira anake sedulur lanang wajah jatin lan jaujah, yakni beberapa orang saudara dan jaujah. Nah, titik. Wa'lam dan ketahui olehmu bi annama kalawan saat temene barang qad sohat kang teman-teman sohe apa qad sohat kang teman-teman sohe apa kiltahuma karo-karone apa kiltahuma karo-karone masalah ulalan sania apa kiltahuma karo-karone masalah ulalan sania min husakin ma iku yusama dan arani opo ma iku yusama dan arani opo ma al jami'ata ing aran masalah jami'ah. Nah, perhatikan, kemarin kan setelah kita bahas siham mayit yang kedua itu harus dibandingkan dengan asal masalah yang kedua. Nah, siham dari mayit yang kedua itu dibandingkan dengan asal masalah yang kedua. Nah, kemarin andai kata siham mayit pertama bisa dibagi, maka gimana? Kalau bisa dibagi maka asal masalah jamiahnya ya, ketika siham dari mayit kedua itu bisa dibagi, maka untuk asal masalah jamiahnya adalah dengan cara gimana kemarin? Adalah dengan menggunakan asal masalah yang pertama. Ya, asal masalah jamiahnya itu menggunakan asal masalah yang pertama ketika siham mayit kedua bisa dibagi oleh asal masalah kedua, maka asal masalah jamiah diambil dari asal masalah yang pertama. Asal masalah jamiah diambil daripada AM 1 kan begitu kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau siham daripada mayit yang kedua itu tidak bisa dibagi, ya, tidak bisa dibagi oleh apa? Tidak bisa dibagi oleh AM2. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ketika tidak bisa dibagi oleh AM2, maka fa'in tabayana, maka lihat perbandingannya. Apabila antara siham mayit kedua dengan asal masalah kedua itu terjadi perbandingan mubayyana, maka fakulusannya, maka asal masalah yang kedua yudrobu fil ula, dikalikan dengan asal masalah yang pertama. Mana contohnya? Seperti mayit meninggalkan siapa? Jaod, ya. Mayit meninggalkan jaod. Kipasnya kepada orang, kipasnya seperti mayit meninggalkan apa tadi? Ini udah belum? Seperti mayit meninggalkan jawad. Terus? Mayit meninggalkan jawad, terus? Ayo baca terus. Umun terus. Udah. Hah? Jawad mayit meninggalkan jawad, umun dan abun, ya. Nah, kemudian jawad berapa bagiannya? Seperdua. Jawad seperdua. Nah, umun tiga bak, ya. Bertiga bak. Kemudian abun berapa? Asoba bin nafsi. Berapa asal masalahnya? 6. Ini namanya nanti ciri AM 1, ya. 6 dibagi 2 3. Sisanya tinggal 1. Kenapa sih tinggal 1? Yang kita kemarin waktu. Karena 6 diambil 3 sama dengan 3. Sisanya dibagi sepertiga, berapa? 1. Kau harus tahu nih. Kenapa 1? Karena 6 diambil siham jauh 3. Tinggal berapa? Tinggal 3. Lalu dibagi sepertiga sama dengan 1. Maka ini 1 ini namanya sepertiga sisa, bukan sepertiga dari seluruh harta. Kalau sepertiga dari seluruh harta berapa?
Ya 6 dibagi 3 berapa tuh? Wah, ini sih bukan sepertiga seluruh harta, tapi sepertiga sisa. Jadi diambil dulu sama sihamnya Jaud. Sisanya berapa? Siapa? Sihamnya Jaud. Tiba-tiba si Jaud mati. Ya, tiba-tiba si Jaud mati. Nah, mati. Meninggalkan Umun dan Abun sebagai mertua. Ya, mertua tidak termasuk. Kemudian dia meninggal dunia, meninggalkan 6 orang ibnun, atau meninggalkan siapa di sini? Atau meninggalkan awyahlik an salasati bani akhin, meninggalkan 3 orang bani akhin dan Jaujah. Nah, meninggalkan 3 orang Akhun Sakik dan Jaujah. Nah, di sini ya. Nah, di sini dia meninggalkan siapa? Jaujah dan 3 orang Ibnu Akhin ya. Ibnu Akhin 3 orang. 1, 2, 3 orang ya. 3 orang? Ya, 3 orang. Dia awyahlik atau dia mati an salasati bani akhin, meninggalkan 3 orang Ibnu Akhin wa Jaujatin dan Jaujah. Nah, maka nanti bagian Jaujah berapa? Bagian Jaujah 1/4. Bagian Ibnu ada asokan bil. Nah, tinggal asal masalah. Berapa asal masalahnya? 4. Oh, di atas. Oh ya, rata. Asal masalahnya 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ini sama dengan 1, 2, 1 ya, 3 kali. Jadi jumlahnya 4. Nah, selesai permasalahan. Baru kita bandingkan antara apa? Antara siham mayit yang kedua. Mayit yang kedua siapa? Jaud. Ini sihamnya berapa? Siham mayit. Oh, ini harus kita kasih keterangan ya. Siham mayit kedua. Nah, kalau 6 ini AM 1. Kalau 4 AM 2. Anu harus tahu. Ya, udah. Jadi keterangan. Bandingkanlah antara siham mayit kedua dengan masalah yang kedua. Apakah muwafaqah ataukah mubayan? Di sini terjadi masalah apa? Mubayanah ya. 3 berbanding 4 sama dengan mubayanah, atau begini, 3 dengan 4 ini adalah mubayanah. Kalau mubayanah bagaimana? Fa'in tabayana fakullus saniyah yudrobu fil ula, maka asal masalahnya mana? 4 yudrobu fil ula dikalikan dengan asal masalah pertama. Berarti berapa tuh? Berarti berapa? 4 kali 6 ya, maka menjadi berapa? 12. Ini 12 itu dinamakan jami'ah. Kasih keterangan ini adalah 3 kali 6 kali mana? 4 ya, sama dengan 24, bukan 12, sama dengan 24. Nah, itu 24 itu adalah fakulus saniyah, asal masalah kedua, yudrobu fil ula dikalikan dengan asal masalah yang pertama. Hasilnya adalah asal masalah jami'ah. Kemudian nanti di depan ada keterangan wa'lam bi anna maqut, bahwa nanti keterangannya nanti siham, mana siham kedua, nah ini 3, nanti kita taruh di sini seret, 3. Nah, nanti dikalikan dengan siham mayit yang kedua ya. Kemudian mana di sini 6. Bukan 6, 4. Ini 4 ya. Ini ditaruhnya di sini. Ya, ditaruh di sini. Nah, 4. Nah, ditaruh di situ. Jadi kalau ada yang nanya ini 4 dari mana? Ini 4 itu penjelma dari asal masalah kedua. Ini 3 ini dari mana? 3 ini ada daripada siham yang pertama. Maka kita kasih titik ya. Nah, itu jadi sumbernya dari situ. Kalau 4, nah set. Masih harus dikasih keterangan. Nah, ya. Greng, nah gitu. Jadi caranya begini. Caranya 1, ini ada siham daripada mayit pertama, dan mayit pertama perempuan Jaujah kan. Ini siham mayit pertama, ini siham mayit kedua.
kedua. 1 kali mana? Kali 3, gitu ya. 1 dikali 3 atau dikali 3 sama dengan berapa? 1 dikali bukan 1 dikali 3 kali 4 misal. 1 dikali 4 ya, ini yang kesini ya, atau kesini boleh. 1 dikali 4. Nah ini 1 dikali 4 sama dengan jangan 1 kali 4 12. 1 dikali 4 2 kali 4 8. Nah kalau yang ini dikalikannya dengan yang di sini ya. 1 dikali 3 betul lah gitu. Nah jadi kalau dijumlahkan berapa? 4 tambah 8 12 ditambah ini berapa nih? 3 sama dengan 15 tambah 3 18 tambah 3 21 tambah 3 24 gitu ya. Selesai gitu. Jadi nanti siham mayit apa namanya? Siham mayit pertama, mana siham mayit pertama? 1 dan 2 dikalikan dengan asal masalah kedua. Mana asal masalah kedua? 4 tuh, 4 dikasih tanda ya. 4 iya teh sama dengan AM kayak gitu. Namun iya sama dengan siham 2. Ini siham mayit kedua, siham mayit berketerangan mayit 2 gitu ya. Nah gitu. Ini andai kata terjadi masalah mubayanah. Nah bagaimana kalau terjadinya bukan mubayanah tapi muafakoh? Oh, kalau muafakoh maka bagaimana? Kalau muafakoh maka asal masalah kedua AM kedua, maka wifik asal masalah kedua dikalikan dengan asal masalah pertama. Mana contohnya? Seperti mayit meninggalkan jauh. Ini sudah belum nih? Sudah ya. Mayit meninggalkan jauh. Mayit meninggalkan jauh. Mayit meninggalkan jauh terus umun terus abun udah ya. Berapa jauh? Per2 umun, per3 apa? Abun, asabah bin nafsi, bukan bin nafsi ya. Asal masalahnya berapa? 3. Asal masalahnya adalah 6. Nah kita ciri ya 6 itu adalah AM1 ya. Ini harus latihan ini berangkat nanti. Jangan lupa. 6 nanti kasih tanda A, M pun beda gitu. Beda misalnya. 6 dibagi 2 3. Ini langsung aja ya udah diterangkan tadi ya. Nah 2. Nah setelah itu kemudian Jaud meninggalkan 6 orang ibnun. Mata maut sama masih Jaud. Nah meninggalkan umun sebagai mertua, kemudian meninggalkan ibnun. Ibnunnya langsung aja kena ya 6 ya. Nah 6. Jadi berapa nih asal masalahnya? Asal masalahnya adalah 6. Nah 6 itu adalah asal masalah kedua. Kenapa 6? Karena melihat atau mengambil dari jumlahnya ada terus ya. Nah setelah itu maka udah ketahuan ada asal masalah pertamanya berapa? 6. Asal masalah keduanya 6. Siham mayit keduanya berapa 3? Bandingkan antara 3 dengan 6 ya. 3 ini namanya siham mayit yang kedua. Kalau 6 ini asal masalah kedua. Bandingkan ini antara 6 dengan 3 maka terjadi muafakoh ya, terjadi muafakoh. Saya perhatikan ke depan supaya ngerti. 3 dengan 6 namanya apa? 3 dan 6 namanya apa nih? 3 dengan 6 dibandingkan namanya nisbah muafakoh. Kalau muafakoh maka cari adat
kali 6 dengan 3, ada salitnya sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nu ieu ngaranna wifi. Ini juga namanya apa beda buntutna, lamun 1 mah wifik siham. Nah ini penting tuh ya, siham mayit. Ya kalau ini namanya wifik masalah saniyah. Nah, ini ya. Yang kita kalikan yang mana? Kalikanlah wifik asal masalah saniyah, berarti 2 dikalikan dengan AM1. Mana AM1? 6. Maka di sini kita taruh berapa wifiknya tadi? 2. 2 kasih tanah neng jreng gitu ya. Nah, 6 kali 2 ya. Kalikanlah dengan 2, maka jadikanlah asal masalah jami'ah. Sabarata 6 kali 2 12. Gimana nonananya? Ini udah ya. Jangan udah aja yang ini. Udah diselotok. Kebadangan 12. Ini 12-nya dari mana? 2 kali 6. Kebadangan 2. Ini 6-nya AM, makanya tangannya sambil main. Ini AM itu enggak? AM salah. 6 ini namanya mana AM 2 betul ya? AM 2. Kalau 2 namanya wifik. Wifik apa? Iya, wifik AM 2 ya. Wifik AM 2. Jadi yang dikalikan itu adalah 2 dikalikan dengan 6 ya. Jadi wifik asal masalah yang kedua, nah ini wifik 6 dikalikan dengan 6 ya, dengan asal masalah yang kedua dengan asal masalah yang pertama, bukan kedua, dengan asal masalah yang pertama. Nah ini karena sama-sama 6 ini dengan ini nih 6 dikali 2 gitu ya, sama dengan 12 gitu ya. Awas jangan salah kasih keterangan ya. Kemudian jadilah menjadi asal masalah jami'ah. Ini asal masalah jami'ah. Lalu tinggal siham. Ini belum siham. Kalau dibanyakan ya begini berarti ibnun di 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Lalu yang ini siham daripada mat yang pertama itu ngalikeun atau gak salah. Siham dikalikan dengan wifik ya. Wifik mana yang 2 itu tuh wifik? Ini ya wifik 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ya dalam aja kosong. Yang 2 ini 4. Yang ini ya yang satunya. Ya, yang satunya dikalikan ke berapa itu? Wifik siham mayit sani. Wifik siham mayit saniyah. Mana? Mayit saniyah mana? Wifik siham mayit kedua. Nah, wifiknya ya, bukan sihamnya. Tadi wifiknya kan tadi berapa? 6 dan 3 ya. Udah cerdas sih Maya. 6 dan 3. Awas. Ada selisih ada 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan. Nah, ini 1 itu namanya wifik siham mayit kedua. Yang dikalikan dengan ini itu adalah 1. Jadi 1 taruh di sini. Di atas di sini 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Paham? Nah gitu. Ada si opik kurang. Saya kurang aja. Langsung. Sudah paham? Ya lanjutkan. Wa'lam lan ruhana sapa sira bi annama kelawan sak temene barang qad sohat kang teman-teman sahih apa mak pokoknya udah tadi ya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu ya bi annama bahwa sesungguhnya hasil ya qad sohat yang sudah sahih. Ketahuilah olehmu bahwa hasil yang telah diperoleh dari masalah pertama dan masalah yang kedua
Itu dinamakan masalah jami. Yang kedua dinamakan masalah jami'ah. Setiap orang yang mendapatkan saham dari usul dari asal masalah yang pertama, ya, maksudnya, setiap orang yang mendapatkan saham dari mayit yang pertama, kita dulu namanya. Setiap orang yang mendapatkan saham dari mayit yang pertama, menurut ulama ahli farad dikalikan dengan asal masalah yang kedua, bila mubayanah sambil dirapikan tentunya ya. Ya. Jadi setiap orang yang bukan setiap orangnya, siham guna begitunya, siham dari mayit yang pertama gitu aja. Siham dari mayit yang pertama tuh dikalikan gitu kan, dikalikan dengan asal masalah saniyah bila terjadi mubayana, ya itu bila terjadi mubayana, atau kalikanlah siham, atau kalikan apa siham mayit yang pertama dengan kuibik asal masalah saniyah, ada ya, kuibik asal masalah saniyah bila terjadi muafakoh, tadi kan udah diterangkan gitu. Sedangkan siham mayit sani kalikanlah dengan sedangkan siham mayit kedua kalikanlah dengan itu bila terjadi membayarnya. Sedangkan siham mayit kedua kalikanlah dengan siham mayit keduanya. Sedangkan siham mayit saniyah, sedangkan siham dari siham yang kedua kalikanlah dengan siham yang kedua. Sedangkan ya, jadi itu bahasan ayat nomor 2 itu. Jadi sedangkan, jadi ini nama gini, yang satunya dikalikan dengan 3. Satu itu kan sihamnya ibnu ya, ibnu itu kan siham dari mayit yang bahasan itu. Jadi sedangkan, atau gini aja boleh ya, dan setiap orang yang mendapatkan siham dari asal masalah yang kedua gitu menikah dengan data ya, waktu itu saja terus. Dan untuk itu tuh, setiap orang yang mendapatkan siham dari asal masalah saniyah gitu, kalikanlah
dengan sihamnya mayit bila terjadi mubayanah. Bila terjadi mubayanah, atau kalikanlah dengan wipik siham mayit, wipik siham mayit kedua bila terjadi muafaqah. Ini udah diserahkan tadi ya. Pun jadi kesimpulannya begini maksudnya, ini satu namanya siham yang didapatkan dari asal masalah yang kedua. Kalau ini kan siham juga, tapi siham yang didapatkan dari asal masalah yang pertama. Nanti siham-siham yang dihasilkan dari asal masalah yang pertama, yang ini 1 dan 2, dikalikannya dengan 2 ya. Mana 2 teh? Ini 2 teh. Nah 2 teh. Wifik asal masalah. Nah, wifik asal masalah kedua. Nah, jadi nanti yang 1 ini dikalikan dengan 2, hasil 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, yang siham yang dihasilkan ini kan asal kedua ya. Ini siham-sihamnya, ini dikalikannya dengan apa? Dikalikannya dengan apa tadi? Dengan wifik siham mayit kedua ini dikalikan dengan 1. Nah, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Sudah ya? Ya, kerjakanlah dengan cara demikian apabila ditemui mayit yang ketiga. Jadi kalau ada lagi yang meninggal, tadi kan yang meninggal baru 2 orang kan? Pertama yang meninggal Jaujah, meninggalkan Jauj, Umun dan Abun, kemudian Jauj mati. Bila terjadi lagi mayit yang berikutnya, maka kerjakanlah dengan cara demikian apabila ditemui mayit yang ketiga, dan jadikanlah masalah jamiah seolah-olah asal masalah yang pertama. Nah nanti, jadi ini asal masalah jamiah kan sudah ada ya. Perhatikan ke depan. Ini namanya asal masalah jamiah. Kalau ternyata ada lagi yang mati, ya, maka nanti asal masalah jamiah ini dijadikan sebagai asal masalah pertama. Lalu kita bikin lagi masalah yang kedua, dibundang banding lagi nanti sihamnya. Kalau dibandingkan terjadi muwafaqah atau terjadi mubayanah, maka ketentuannya sudah ada. Kalau terjadi muwafaqah juga ketentuan sudah ada, maka hasilnya dinamakan asal masalah jamiah. Jadi kalau setelah ada masalah jamiah tiba-tiba ada lagi yang mati, maka asal masalah jamiah ini diapakan? Dijadikan asal masalah pertama. Lalu kita bikin lagi perbandingan dan bandingkanlah dengan masalah kedua, maka jadi asal masalah jamiah. Itu ya. Contohnya di bawah nih, udah tengah belum? Belum. Ya. Teruskan dulu. Kerjakanlah dengan cara demikian apabila ditemui mayit yang ketiga, dan jadikanlah asal masalah jamnya seolah-olah asal masalah yang pertama tanpa ada perbedaan. Seperti mayit meninggalkan Jaujah, Umun, Abun, dan 2 orang bintun. Ayo kita kerjakan dulu. Jaujah berapa bagiannya? Lihat semua tulisannya. Umun berapa bagiannya? Abun 2 orang bintun. Asal masalahnya berapa? 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi siham dari asal masalah yang pertama adalah 3, 4 dan 16. Tiba-tiba ada yang mati. Siapa yang matinya? Siapa yang matinya? Ya, Abun mati, meninggalkan Jaujah sebagai mantu, Umun sebagai Jaujah teh Abun kan Umun tehnya. Ya, bintun sebagai bintu ibnin, dan disebut bintu teh ku mantu, dan aiku ku anak, ariku bapak mah disebut teh itu, meninggalkan bintu sebagai bintu ibnin. Kemudian ditambah meninggalkan akun sakit. Nah, berarti asal ahli warisnya Jaujah
bintu bin dan ahun sakik. Berapa bagian zaujah? 8. Bagian bintu 2 orang. Bagian ahun sakik asabah bil bin nafsi, bukan bil asabah bin. Asal masalahnya berapa? 8 dengan 3 sama dengan asal masalah adalah 24. 24 dibagi 8 3. 24 dibagi 3 16. Itu 16 ya. Boleh 88, boleh 16. 16 berarti keduaan. Nah, mau 88 berarti di sewang 8-nya. Jadi 16 aja gitu ya, boleh ya. 16 mangga ya. Nah, kemudian 4 ya siham. 4 itu sihamnya ya. Abun bukan itu ya. Siam 4 sihamnya abun. Kita bandingkan dengan asal masalah yang kedua 4 dengan 24. Itu namanya apa itu? Muafakoh. Maka kalau muafakoh harus cari bibitnya. Yang 4 dibagi 4 sama dengan 1 itu gitu ya. Kemudian setelah itu ya tadi itu. Maka kalau terjadi muafakoh, terjadi kemarin tadi. Kalau terjadi muafakoh maka kalikanlah ya, dari mana? Kalikanlah wipik dari asal masalah kedua. Berapa tadi wipiknya? 6 dikalikan dengan asal masalah yang ke-1. Berapa ayam satunya? 20. Ayam 1 dikalikan dengan asal masalah yang pertama kan? Ya, berapa asal masalah yang pertama? 27 ya, terjadi awalnya. 27 kali 6 berapa hasilnya? 162 ya, 162. Jadi 162 itu dinamakan asal masalah jami badannya. Kenapa jadi 162? Ya karena wifik siham mayit yang kedua berapa? 6 dikalikan dengan masalah yang dikalikan dengan ayam 1 ya, kita salam dengan 162. Kemudian siham yang ada di asal masalah yang pertama, mana sihamnya tuh? 3 ya. Kemudian apa lagi? Itu tuh 4 dan 16 dikalikan itu tuh. Dengan apa dikalikannya nanti? Dengan wipik asal masalah kedua. Berapa wipik asal masalah kedua? 1 dan 6 ya, dikalikan dengan 6, maka nanti 3 kali 6 sama dengan 8. 4 kali 6 sama dengan 24. 4-nya abun pada tema mau abun materi ya. Sekarang bintu 8 kali 8 kali 6 48 gitu ya. 8 kali 48. Oke. Nah, kemudian mayit yang kedua. Mana mayit yang kedua tadi sihamnya tadi? Mayit yang kedua itu adalah siham asal masalah yang kedua adalah 3, 8, itu jauh dia tuh 3. Itu mah dikalikannya dengan berapa? Ya dengan wipik. Yang tadi salah berapa? Yang jauhnya sihamnya jauhnya berapa tadi itu? Iya, wipik asal masalah kedua berapa? Wipik masalah kedua itu 6 ya. Si jauhnya berapa tadi? 3 kali kali 1 ya. 1 itu kan wipik siham mayit kedua tuh. Siham mayit kedua. Jadi jauhnya berapa tadi? Jauhnya bagiannya kan 3 kali 1 sama dengan 3 atau kan 8 kali 1 sama dengan 8. 1 itu dari mana 1? Wipik siham mayit kedua. Ngerti nggak? Ngerti lah, gampang. Nah, jadi nanti tinggal dijumlahkan. 24 tambah 3 sama dengan 27. 48 tambah 8 sama 56. 48 tambah 8 sama 56. Sisanya 5 ditambah itu 5 itu ya.
Nah itu tuh lima itu siham mayit pertama. Siham mayit setelah itu kemudian tiba-tiba ada lagi yang mati. Siapa yang matinya? Umun yang matinya. Meninggalkan jauhnya sebagai mantu. Abun mah jangan ditinggalkan karena lebih dulu meninggal. Bintun sebagai bintu ibnin. Bintun sebagai bintu ibnin. Lu meninggalkan lagi akun sakit. Terus meninggalkan umun dan amun. Nah, maka tadi asal masalah jamnya yang sudah jadi nanti dianggap sebagai asal masalah yang pertama. Lalu kita selesaikan seperti biasa. Kalau mubayanah begini rumusnya, kalau mau apa begini rumusnya. Wa hakadha biman yuzadu mutlaqan. Wa paham lihadzal bab, wa paham lihadzal babi so'bal murtaqi. Wallahu a'lam.